hati-hati nanti olinya langsung keluar. Tuh ya teman-teman, langsung olinya bisa keluar. Halo guys, welcome back di channel Om Ewa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Om Ewa mau nge-review RC MS99S versi tubular. Oke teman-teman, ini adalah RC rakitan dari kita rakit nol ya. Dari semua part kita kumpulkan, dari semua bahan kita kumpulkan dan kita rakit, dan hasilnya seperti ini. Kalian penasaran enggak untuk speknya seperti apa? Untuk RC ini adalah RC yang Om Ewa setting untuk RC off-road, benar-benar off-road ya teman-teman. Jadi nanti untuk COG ini benar-benar dia udah berat di depan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana spek RC ini, bagaimana kita settingnya, untuk kalian gambaran. Misalkan kalau kalian mau bikin RC tubular, itu bagaimana sih settingnya? Apakah lebih susah atau lebih mudah? Atau mungkin lebih memiliki tingkat kesulitan tersendiri ya, karena tubular itu kan RC yang semuanya terbuka, jadi perkabelan semuanya gitu kita harus benar-benar kita rapikan dan kita tata. Untuk setting link road dan lain-lain juga harus ada penyesuaian, karena RC ini menggunakan basic kit yang tidak pabrikan, karena kitnya kita bikin dari chassis yang kita las. Nah, untuk lebih jelasnya untuk RC ini langsung saja ya, langsung ke mode view yang nanti kita akan jelasin dari semuanya sampai cara settingnya. Semoga video kali ini bisa menjadikan inspirasi, gambaran buat teman-teman yang mau bikin RC rakitan bukan pabrikan. Buat kalian yang suka RC tubular itu out of the box dari pabrikan ya teman-teman. Meskipun RC tubular itu jarang peminatnya, tetapi RC ini layak kita pertimbangkan untuk kenyamanan pada saat kita mabar ya teman-teman. Kenapa? Karena RC ini RC yang customable, yang bisa kita setting sesuka hati. Karena untuk settingannya itu tidak terbatas pada hardbody-nya ya, karena hardbody-nya kita bisa custom sendiri, rangkanya kita bisa custom sendiri. Untuk penempatannya jauh mungkin bisa lebih kompatibel daripada untuk RC pabrikan yang kita mau bikin motor di depan kita harus coak sana sini ya teman-teman kan, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini RC untuk mabar, kalau yang bersenang-senang pakai RC tubular itu juga lumayan bandel. Maybe mungkin kalau misalkan RC ini crash atau jatuh, rangka ini kan jauh lebih kokoh, karena ini full metal, full besi. Ini hampir 90% adalah bahannya full metal ya teman-teman. Jadi untuk plastiknya hanya sebatas casingnya dari ESC-nya, casing dari sebagian servo dan lampu perlampuan. Itulah mungkin untuk diecast atau drivernya juga mungkin itu plastik, cover baterai plastik, tapi selebihnya itu full metal. Meskipun ini nanti kelontang ya, RC ini kemungkinan besar jauh lebih proper, tangguh lah daripada RC pabrikan yang mungkin bodinya masih pakai ABS atau plastik. Oke teman-teman, langsung view lebih dekatnya aja ya teman-teman. Kita akan bahas tuntas RC ini dari awal sampai akhir, bagaimana kita nyetingnya juga. Mungkin kalau ada kritik dan saran atau masukan bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Yang belum yang subscribe, di subscribe dulu aja ya, tungguin deh. 3, 2, 1 udah ya. Udah. Oke, kita langsung bahas yuk kitnya. Cek itu. Oke teman-teman, ini untuk RC-nya ya. Ini RC benar-benar tubular. Kita akan review dulu dari tampilan dulu ya teman-teman. Untuk kit ini basicnya full metal. Untuk 90% saya pastikan ini full metal, kecuali cover si servo. Untuk action figure sama cover baterainya ya, ini masih plastik. Kemudian untuk lain-lain ini sudah full metal, termasuk body kalengnya nih ya teman-teman. Ini dari aluminium 0,3 mili kalau tidak salah, atau 0,4 ya, saya kurang tahu, lupa untuk ordernya kemarin. Nah, untuk tampilan dia seperti ini. Dari look untuk rangkanya dia menggunakan besi dengan diameter. Untuk diameter rangka ini di angka berapa mili ya, kita akan cek terlebih dahulu.
di angka 3,5 mili ya teman-teman. Jadi untuk rangkanya dia menggunakan besi bulat diameter 3,5 mili. Kemudian untuk chassis bagian bawah ini ada plat besi ya, plat untuk menempatkan sealing. Diameter ketebalannya 2,5 mili ya. Ini teman-teman untuk platnya nih. Ini basicnya seperti layaknya si MN, chassisnya MN, dia menggunakan plat agar penempatan si link rod dan mount gearboxnya itu bisa nempel ya teman-teman. Nah, RC ini untuk tampilannya dia bagian depan terbuka seperti ini teman-teman. Bagian depan ini terbuka, jadi dia menggunakan mesin atau gearbox yang sudah di depan. Jadi ini untuk motornya saya hadapkan depan ya. Di belakang ini untuk gear transmisi atau si servo transmisi. Depan ini menggunakan motor 550 dengan gearbox dual speed full metal juga. Posisi motor nih dia menonjol ke depan. Untuk jarak travelnya masih aman. Saya menggunakan shock dengan panjang maksimal 90 mm untuk depan belakang ya teman-teman. Shock masih aman. Kemudian untuk ESC saya tempatkan di bagian depan, sekaligus ada fan, cooling fan-nya. Kemudian servo saya tempatkan di chassis. Dia menggunakan link link Panhard ya di sini ya, karena ini servo ada di chassis, kemudian dia harus ada link Panhard. Untuk Panhardnya dia work well. Nanti saya akan kasih tahu gimana cara setting Panhardnya. Dan ini Panhard menggunakan apa, ini tampak sepintas dulu ya teman-teman. Terus dia menggunakan gardan portal. Untuk shock belakang saya miringkan untuk mengejar soft ya teman-teman. Oh iya, untuk pelepasan bodi bagaimana, untuk cara pemasangannya apakah ribet? Enggak teman-teman. Jadi ini lebih saya bikin nyaman untuk lepas pasang karena ini konsep tubular. Jadi saya bikin konsep juga modular. Apakah modular itu? Jadi modular itu bisa kita lepas pasang dengan mudah. Nah, saya menggunakan magnetik untuk melepas atapnya. Nah, ini kemarin menggunakan lem, tetapi saya revisi lebih nyaman menggunakan magnetik. Kemarin itu sempat saya menggunakan lem untuk perekat itu ya, perekat gitu ya. Tetapi ini sudah saya revisi, lebih enak menggunakan sistem magnetik ya teman-teman. Saya menggunakan magnet kecil, ada 4 titik nih, 1, 2, 3, 4. Nanti ini saya akan rapikan lagi, saya akan tutup nih teman-teman biar tidak terlihat kotor ya, bekas lemnya ya. Untuk atap bisa kita lepas. Kemudian untuk samping ini kita juga bisa lepas nih teman-teman. Saya menggunakan magnetik juga di bagian bawah pengunci ini ada magnetnya. Kemudian di atas ini ada pengunci C. Apa itu pengunci C? Kita buka ya, bukanya gampang. Nah, ini teman-teman, pengunci C itu seperti ini. Dia masuk ke dalam ini si besinya ya, atau rangkanya ya. Pengunci C untuk pemasangannya juga mudah, tinggal kita pasang seperti ini dan bagian bawah rekatkan seperti ini, udah kuat. Nggak bisa dilepas kecuali kalau kita buka bagian magnetnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Bagian sebelah kiri sama, karena dia ada servo untuk winch, dia pakai winch PTO bagian depan. Jadi untuk membukanya ada magnet di dekat servo. Sama juga untuk cara bukanya, tinggal kita dorong magnetnya, nanti kita bisa lepas dengan mudah. Kalau pemasangannya mudah enggak? Mudah nih teman-teman. Nah, seperti ini tok. Ini udah kokoh banget. Kecuali kita buka seperti ini ya. Nah, dengeran kan, ini ada pengunci magnetnya. Oke. Untuk baterai juga saya bikin modular. Saya bikin baterai ini sebanyak 2 piece. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya menggunakan baterai biasa. Baterai andalan adalah baterai Besen IMR 40 ampere. Ini dengan 2S, sistem pakai modular. Dia pakai soket 3 pin 3 pin balance charging dan
2 pin soket JST merah ya. Kenapa nggak langsung ada kabelnya? Nah, karena ini tipe RC yang terbuka nih teman-teman, jadi saya kurang suka untuk semrawutan kabel ya. Jadi kalau di sini nanti ada kabel-kabel gitu, nanti bikin RC ini tidak nampak clean, karena RC yang tubular seperti ini tuh sudah nampak ruwet sekali nih teman-teman. Penampakannya ya teman-teman. Untuk memasukkannya gampang teman-teman, tinggal kita dorong saja, dia akan mengunci seperti ini karena di sini ada sistem magnetiknya juga. Kalau mau lepas, oke, bisa seperti ini teman-teman. Nah nanti untuk baterainya di sini ada soketnya teman-teman. Ini soket balance charging. Nah sebenarnya soket balance charging ini langsung masuk ke ESC nih teman-teman. Saya sambungkan langsung ke ESC dan saya sambungkan ke receivernya si Radiolink R7FG, karena di sini ada telemetri untuk menghitung berapa persentase baterai yang tersisa di layar remote Radiolink. Juga saya kombinkan ke sini ya. Untuk saklar ESC saya taruh di dekat servo winch PTO ya, di sini ya teman-teman. Agak tersembunyi agar saklarnya itu tidak tersentuh dengan sendiri atau tidak sengaja ya. Oke, seperti itu nih. Kita nyalakan ya teman-teman. Tuh. Oke, kita matikan terlebih dahulu. Kita akan bahas lagi untuk modularnya baterai teman-teman. Modular baterai kita bisa lepas dengan mudah. Gimana kalau misal baterai ini habis? Oke teman-teman, saya membuat baterai modular ini sebanyak 2 piece, dan baterai ini kapasitasnya 2600 mAh. Untuk 2 piece ya sekitar 5400 mAh. Untuk sekali main cukuplah untuk mengganti di pertengahan perjalanan. Misal baterai ini sudah habis ya, tinggal kita ganti ya. Gantinya kan mudah, jadi kita nggak butuh lepas bodi dan cover lain-lain. Untuk cup ini masih nempel pun kita bisa dengan bebas melepas si baterai gitu ya teman-teman. Kita singkirkan dulu baterainya. Nah apalagi yang bisa kita lepas? Nah karena ini menggunakan gearbox dual speed dan ini menggunakan full gear metal atau gear baja. Gearbox ini saya menggunakan sistem oli transmisi ya teman-teman. Jadi dia menggunakan sistem pelumasan, bukan lagi pakai grease, tapi dia menggunakan sistem pelumasan oli ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa isi oli 15 cc di sini. Ini kebetulan belum saya isi, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengisinya, dan kita bisa melakukan tap olinya di bagian bawah sini ada baut plus ya. Ini bisa kita lakukan pengetapan oli yang tersisa. Untuk rembesan kita sudah antisipasi dengan cara mensil sambungan, atau itu kan gearboxnya kan terpisah gitu ya. Jadi kita perpak, kemudian kita seal, kemudian kita rekatkan, kemudian kita lapisi lagi. Untuk bagian apa namanya as kopel gearbox saya kasih seal shock nih ya teman-teman, kelihatan enggak? Yang ini seal shock, jadi saya akan lubangi untuk rumah-rumahan seal dulu pakai bor 6 mili kalau nggak salah ya. Ini ada cowakan nih teman-teman, jadi gearboxnya ini kita lubangi dulu 6 mili, kemudian kita masukin seal shock. Nah baru kita masukin ke kopelnya. Agar apa? Agar meminimalisir rembesan. Tetap ada rembesan sih teman-teman, tetap ada rembesan, cuma kita meminimalisir. Jadi nanti setiap kali mabar kita tambah oli transmisi itu 5 cc. Nih ini sealnya di sini sudah saya tutup. Untuk seal yang di sini tuas transmisi juga saya sudah tutup, dan semoga aman. Untuk motornya juga ada sealnya, nanti saya akan tunjukin teman-teman. Untuk kit untuk diecast atau drivernya ini kita bisa lepas dengan mudah karena dia menggunakan sistem magnetik juga. Nih di sini ada magnet, sini ada magnet. Untuk steeringnya kita tempel aja ya teman-teman. Karena apa? Karena biar lebih mudah, tidak kita setting si lengannya lagi ya. Ini nanti kita repaint lagi. Untuk kerapihannya ini belum maksimal selesai sih sebenarnya teman-teman. Untuk selebihnya nanti saya tinggal rapihkan saja, cat ulang bagian-bagian yang terkelupas seperti ini karena kemarin kita sempat fitting ya. Nah cara untuk meletakkan si drivernya kembali ya seperti ini teman-teman. Kenapa kok drivernya bisa dilepas pasang? Agar mudah kita mengisi oli, karena olinya kita ada di atas. Untuk cara pengisiannya ya, nih kita bisa lepas gini. Untuk dashboard kita bisa lepas juga karena ini menggunakan sistem magnetik juga. Oke,
Nih, ini ada magnetnya, di sini juga ada magnetiknya. Nah, inilah teman-teman baut yang bisa kita buka untuk mengisi oli shock ya. Oli transmisi ya, si gearbox sendiri ya. Untuk mount dinamonya kita sudah kita seal. Kalian bisa lihat ini seal warna merah ya. Ini lihat seal seperti ini. Benar-benar kita rapatkan agar apa? Agar olinya tidak menjalar ke depan ya. Oke, untuk cara pemasangan kembali sangat mudah nih teman-teman. Oh iya, saya review dashboardnya dulu ya. Dashboardnya saya bikin ala-ala terbuka seperti ini teman-teman. Ini menggunakan PCB dari smartphone yang sudah rusak. Ini pakai Xiaomi Mi 2S kalau nggak salah ya. Ya, Mi 2S itu ada loh. Xiaomi Mi 2S, Redmi 2S yang sudah rusak. Kemudian saya ambil boardnya, saya bikin untuk dashboardnya si RC ini. Karena dia model tubular dan kita pakai drivernya pakai ini kan di Terminator ya, dia T800. Kalau kalian suka nonton film Terminator, ini adalah action figure T800 ya teman-teman. Jadi dia yang mengendarai si tubular ini, kesannya agar lebih pas juga dashboardnya, saya menggunakan dashboard model tubular elektronik seperti terbuka seperti ini teman-teman. Cara pemasangannya juga mudah, kita tinggal pasang seperti ini. Tuh, selesai. Ulangi ya, enak banget kita ya masangnya. Nih, klik. Nah, ini udah kenceng ya teman-teman. Karena di sini juga ada pengunci. Jadi sebentar, bagian bawah ini ada cowakan. Nah, cowakan ini untuk mengaitkan ke sini juga sih sebenarnya, mengunci agar dia tidak bisa mundur ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk drivernya tinggal kita pasangkan kembali. Yep, sip. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasannya ya. Gearbox sudah pakai dual speed full metal, gear baja, kemudian motor pakai motor tipe besar 550. Ini 20T motornya. Kemudian untuk bagian, kita bahas dulu dari bagian depan dulu ya. Nah, ini bagian depan ini ada dua lampu. Dia pakai LED 5 mili, kemudian di sini ada LED bar. Nah, LED barnya ini saya custom sendiri ya teman-teman, karena saya mencari LED bar dengan posisi yang enak. Untuk RC tubular tuh agak susah, jadi saya cari-cari tempat, cari-cari ruang gitu, sepertinya lebih cocok ke sini ya. Saya menggunakan bracket dari apa nih, kerawang-kerawang ini. Ini sebenarnya tuh tutup daripada speaker aktif ya. Bluetooth speaker sih, kalau kalian punya Bluetooth speaker tang ada covernya yang bolong-bolong itu ya. Nah, ini saya pakai itu untuk grill depan juga sama, ini pakai speaker bolong-bolong yang sudah rusak itu ya teman-teman. Ini pakai speaker JBL, kalau kalian tahu JBL kan yang warna kuning itu ya. Nah, ini kerawang-kerawangnya itu dia pakai speaker, tutup speakernya JBL. Kemudian untuk LED barnya ini menggunakan lampu sikat, ada 6 LED, lumayan terang. Servonya menggunakan ini untuk elektriknya teman-teman. Sekedar informasi, elektriknya ini saya ambilin dari RC HBR 1001. Dia menggunakan servo yang si HBR 1001 ini, bawaannya 20T full metal. Kemudian ESC nya ini klonnya si Hobbywing 1060, ini juga bawaan dari HBR 1001. Untuk servo sama ininya aja ya, bawaan HBR servo sama ESC nya saja. Kemudian untuk elektriknya saya menggunakan receiver dari Radiolink R7FG yang sudah ada telemetrinya. Saya menggunakan winch depan dan belakang. Winch depan menggunakan PTO, ini full metal juga, ini 20 kilo. Dan di belakang menggunakan winch N20, winch merah ya. Ini teman-teman, untuk winch PTO saya menggunakan selongsongnya teman-teman, dia ada selongsong lagi di sini. Ini selongsong masuk ke sini. Ini selongsong kuningan sebenarnya teman-teman. Dia masuk ke sini tembus ke bagian depan nih.
Ini tembus ke bagian depan sini untuk menyalurkan kabel winch ya, tali winch, kabel winch boleh. Di bagian depan ini ada hook untuk menarik RC kalau misalkan RC ini stuck ya. Kita ada hook di depan. Kemudian apalagi, oh iya, untuk settingannya ya bagaimana ya. Nah, ini teman-teman, karena kita menggunakan servo on chassis, jadi untuk settingan yang paling diperhatikan itu ini ya teman-teman. Waktu RC ini dijatuhkan ke tanah atau seperti ini. Nah, ini posisinya tuh harus lurus dan sejajar dengan link root ya. Link steering ya. Link servo steering tuh harus sejajar dengan link steering ya. Nah, ini ya teman-teman. Tidak boleh kayak gini. Tidak boleh juga kayak gini. Nah, kalau pas posisi RC ini posisi diam tuh harus sejajar. Kenapa? Karena agar tarikan si servo steering itu tidak terlalu terangkat naik gitu ya, seperti ini ya. Kalau terangkat naik nanti efeknya apa? Efeknya roda itu akan goyang, bodi juga akan roll ya, seperti ini ya. Gimana sih jelasinnya? Ya seperti itulah teman-teman. Jadi intinya kalau setting servo di chassis itu ini harus sejajar dengan link, karena dia ada gerak bebas ke bawah juga, ada gerak bebas juga, lebih masuk juga kalau misalkan shock ini tertekan ya. Nih, gitu ya teman-teman. Untuk panhard ini saya menggunakan panhard dengan bekasan link dari WPL C24. Dia ada link steering seperti ini. Ini linknya saya bengkokin seperti huruf S. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengakomodasi, karena pergerakan link itu kan kalau linknya terlalu panjang kayak seperti ini, travelnya kan panjang. Kalau link lurus gitu nanti kan ini kan titik tengahnya ya. Nah, dia kan akan melengkung seperti ini, gitu ya. Kalau ini dilakukan seperti ini, diluruskan. Nah, ini bisa mengakomodasi juga pergerakan tirutnya ya, tirutnya si link panhard. Gini ya, tuh pergerakan tirut panhard dia nggak terlalu stresis ya, seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti ini gerakan bebas si tirut ya. Nah, ini kan bisa gerak maju mundur nih, sama kayak di panhard gitu. Sama di bagian sini juga masih. Nah, ini ditekuk, kenapa? Karena kalau ini pressing seperti ini dia tidak mentok di bagian ini ya, bagian link base nya ya, upper link, dia tidak mentok ya teman-teman. Ya, ini posisinya linknya ini memang harus ditekuk ke atas seperti itu. Tujuannya ya ini teman-teman, agar linknya tidak mentok. Kemudian ini juga ditekuk ke sini karena dia agar tidak mentok ke kasis juga nih teman-teman. Kelihatan enggak? Tuh. Nah, seperti itu. Susah ya, susah untuk setting link root ini, memang susah. Dari awal kita mencari posisi pasnya yang enak yang mana. Oh iya, untuk mount link link panhard di sini ya, saya menggunakan bekasan dari link rodnya MN99 yang masih plastik ya. Saya baut di atas, fiksasi di atas, fiksasi di bawah, kemudian ini dibaut ya ke sini ya. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk winch PTO ini saya menggunakan bracket metal di sini. Bracket metal, kemudian dia langsung dibaut ke chassisnya ya, chassis bagian bawah ya. Untuk bagian belakang saya menggunakan bracket tambahan lagi agar winch ini bisa nempel seperti ini teman-teman. Ini pakai bracket aluminium. Untuk settingan kopel agar dia tidak terlalu nekuk bagian belakang, kita bisa adjustment untuk kemiringan gardannya ya. Ini kalian bisa lihat untuk gardannya itu miring seperti ini nih teman-teman. Kelihatan enggak? Tuh, dia agak mendongak ke atas ya.
Gini ya, tuh kelihatan. Tujuannya apa? Tujuannya agar guardian tidak terlalu stres gitu. Nah seperti ini teman-teman. Untuk pergerakan roda masih aman. Untuk shock saya miringkan seperti ini. Selebihnya itu sih teman-teman, bagaimana performanya nanti kita lihat ya pada saat tes drive. Kita akan lihat bagaimana performa si RC tubular ini melewati medan ya. Untuk shocknya ini sudah menggunakan oil base. Kita menggunakan velg beadlock. Untuk roda menggunakan Good Life Tarantula. Untuk OD-nya 90 mm. Kalau kalian mau menanyakan sesuatu yang kurang jelas di sini, kalian bisa tulis di komentar, nanti saya akan jelaskan ya teman-teman. Untuk bagian belakang aman. Untuk bagian depan ini maksimal pressingnya saya atur ya. Saya atur segini. Ini sudah mentok dengan shock. Karena apa? Karena link upper linknya sudah mentok juga dengan motor ya. Tuh motor bagian depan ya. Saya atur agar pas juga. Waktu pressing shock dan upper linknya itu juga pas. Gini ya teman-teman, masih shock masih main. Dan enaknya tuh linknya ini bisa lurus ya. Kalian bisa lihat linknya bisa lurus. Untuk ground clearance-nya lebar banget, masih tinggi banget. Nah gitu teman-teman untuk RCCMH99S tubular pro version. Kenapa saya ambil kata-kata pro version? Karena dia menggunakan motor yang BD550, menggunakan gearbox dual speed metal gearbox, dan semua part di sini full metal juga. Nah saya ambil kata pro version tubular ya teman-teman. Buat kalian yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan. Saya akan coba tutup kembali ya. Wih, enak banget nih teman-teman cara tutupnya. Untuk winch-nya ini bisa masuk tali winch 3 meter ya. Untuk drumnya ini ya 3 meter bisa masuk. Sebenarnya kurang sih untuk tali winch 3 meter, karena memang ini drumnya kecil. Jadi maksimal ya cuma segitu juga teman-teman. Karena ini RC juga 1/12. Jadi ya mungkin lebih dari cukup lah. Nah ini teman-teman untuk RC nya. Oke, saya tinggal pasang kabel soketnya di sini. Tinggal pasang atapnya ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang lihat video ini dari awal sampai akhir. See you next time. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa klik like dan subscribe. Bisa ditanyakan mungkin apa yang mau ditanyakan. Oke. Oh iya, lupa. Oh ya, terakhir video saya akan isi olinya ya teman-teman. Saya akan isi olinya buat kalian. Jangan dimatikan dulu, jangan di skip dulu. Saya akan presentasikan. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mengisi olinya ya teman-teman. Bentar. Oke teman-teman, ini untuk cara mengisi olinya saya menggunakan oli transmission gear, oli Matic ya dari Honda. Saya tuang ke sini dulu. Oke, selesai. Nah, saya butuh baut plus ya teman-teman, karena ini menggunakan penguncian baut plus. Oh kok baut plus sih, open plus ya. Kita buka dulu. Nanti kalian bisa dengerin suara gearnya ya. Nah, ini saya menggunakan spuit 5cc karena saya sedianya hanya 5cc. Jadi nanti saya isi 2-3 kali ya. Kan isian pertama ini masih kosong nih teman-teman, BTW ini masih kosong, belum diisi oli sama sekali. Jadi ini nanti diisi full itu 15cc. Enggak full sih, separuh. Kita butuhnya separuh gear itu terendam. Sebanyak 15cc. Oh ya, sambil kita nyalakan aja ya gearnya ya. Diposisikan netral, sambil itu kita nyalakan. Kalian bisa dengar nanti suara gearnya ya teman-teman. Oke, ini kita nyalakan untuk saklarnya. Oke, ini masuk gigi 1 ya, kita netralkan dulu ya teman-teman. Nah ini udah netral. Throttle-nya kita naikin.
Oh ya, bisa dengar suaranya teman-teman. Nah, kita tambah oli 5 mili dulu ya. Suaranya langsung agak, tadinya berisik banget ya, jadi agak lebih halus. Oke. Ini oli keluar nih teman-teman, karena gearnya dia berputar. Coba kita turunin dulu ya. Nah, ini sudah turun. Ini gearnya berputar pelan. Oke, 5 cc masuk teman-teman. Untuk suaranya jauh lebih lembut lagi ya. Tuh. Lima cc sudah masuk. Ini speed kedua. Total ini masuk oli 10 cc sudah masuk teman-teman, tinggal 1 kali lagi ya. Lebih enak pakai grease atau pakai ini? Kalau menurutku enak pakai oli kayak gini teman-teman, karena dia perpindahan giginya itu lebih smooth, lebih enak banget. Kemudian untuk gear metalnya itu juga lebih awet juga. (15) kepenuhan nih teman-teman. Kita matikan dulu apanya. Nah, kita matikan dulu putaran mesinnya ya. Kita tambahin lagi, genepin 15, karena kalau berputar kan olinya naik ya. Nah, pas 15 nih teman-teman. Kemudian kita pasangkan tutupnya kembali. Sip. Kita butuh lap ya. Kita lap untuk oli-oli yang tersisa ya teman-teman. Oke. Kita dengarkan lagi suaranya ya. Tuh, lebih halus sih teman-teman. Tetap ada suara kasarnya, cuma ini jauh lebih enak, lebih proper, lebih halus aja. Apakah rembes? Kita cek ya. Aman teman-teman, aman ya, tidak ada rembesan ya. Tuh. Oke teman-teman, bagaimana cara ngetap olinya ya? Oh, kita tunjukin sekalian ya. Kita turunin dulu. Kita turunin dulu untuk throttle-nya ya. Coba kita akan simulasikan untuk cara tap olinya teman-teman. Kita ganti posisi kameranya ya. Oke teman-teman, kita sudah siapkan tempat olinya ya. Kita posisikan seperti ini. Kalau mau tap oli di atas ini dibuka agar udara bisa masuk. Untuk mengganti posisi si oli ya. Bautnya ditaruh. Nah, bagian bawah ini kita buka juga. Agak kenceng ya bagian bawahnya teman-teman. Nah, hati-hati nanti olinya langsung keluar.
Tuh ya teman-teman, langsung olinya bisa keluar. Kalian bisa lihat sendiri, saya ambil kameranya ya. Tuh, olinya udah hitam nih. Ya maklum, untuk pertama kali dikasih oli memang harus dilumasi semua, dan olinya memang langsung berwarna agak kehitaman ya teman-teman. Diamkan sampai benar-benar olinya itu habis ya. Oke gitu ya teman-teman. Oh, coba kita nyalakan gearnya ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ini ada tutorial untuk cara tapping oli ya. Untuk kalian yang pengen gearbox seperti ini, bisa kalian komen, bisa kalian DM, nanti saya akan bikinkan. Harganya seberapa? Harganya memang agak mahal teman-teman. Untuk gearboxnya sendiri aja di pasaran yang full metal seperti ini kan sudah 750.000 ya. Ditambah lagi untuk motor dinamonya itu kan 550, dia di angka 300 ribuan. Kemudian untuk servo transmisinya ini di atas 100 ribuan ya. Jadi dia di angka emak ya, ini menggunakan servo emak itu 120 ribuan. Itu sudah budget 1.100.000-an ya teman-teman. Untuk modifikasi sama mountingnya dan bracketnya itu bisa total terima jadi itu saya jual 1,5 juta. Nanti dapat garansi pinion itu 3 bulan. Misalkan ada problem di gearbox, nanti kalian bisa klaim aja. Untuk servo yang sudah nanti menggunakan sistem oli transmisi ya, dia pakai gear oil transmisi seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah lihat video ini dari awal sampai akhir. See you next time, bye bye, dan see you, salam satu hobi. See you next time, bye bye.